White, rekaman. Annyeonghaseyo. Ini kacamatanya kacamata model-model Korea gitu. Ini filter apa sih? Kok aku terlihat mancung? Iya, tadi voting time. Apa sih kalian ini menyuruh aku, suka nanyain aku jualan album? Yang lain apa enggak? Jualan lightstick apa enggak? Karena aku udah pensiun jualan itu. Kalau misalnya aku masih jualan album, ribut lagi nanti. Banyak yang bilang karena takut ketipu, karena emang semakin kesini aku ngeliat emang banyak banget akun-akun yang jualan album tapi nipu. Saran aku, kalian tuh cari toko album atau ya orang yang buka PO album itu yang kondisi shopnya udah stabil, alias dia kayak udah sering banget buka PO dan barang-barang yang dia pesenin juga sering, kayak apa ya, kayak berkala gitu, tiap bulan, tiap hari ada PO, rajin PO. Jangan yang kayak baru pertama kali atau baru 2 kali, kayak jangan tergiur sama harga murah kan. Ya kadang emang ada yang murah, tapi kalian harus pikir juga gitu. Udah pernah ngerasain jualan album dari yang kayak orderannya baru, enggak sih, aku awal jualan album tuh orderan aku udah 100, dari yang 100, 1000, 5000, 10.000 sampai 2000 pieces. Itu aku udah pernah ngerasain. Kayak apa ya, aku sih dulu kendalanya tuh karena orderan aku kebanyakan, jadi kayak apa ya, aku ya kalian pasti tahu kalau aku tuh trusted gitu kan, tapi aku dulu tuh kendalanya kayak itu karena orderannya kebanyakan. Jadi ya pasti adalah dari 20.000 album tuh pasti ada yang kayak skip atau apa ya, kayak ada yang lama, ada yang kayak harusnya dikirim duluan tapi belum, pokoknya kayak gitu. Nah di situ aku ngerasa capek karena orderan aku nggak pernah dikit, jadi aku tuh nggak tahan, nggak mau jualan album karena orderan aku selalu banyak, jadi capek gitu. Nah, kalau misalnya orderan aku kayak cuma 1000 atau 1500 mah kayak itu nggak ada masalah gitu. Kayak kemarin aku Seventeen tuh kayak 1000 lebih, terus SC Sehun yang 1 billion itu juga kayak 1000-an. Ya lancar-lancar aja karena itu jumlahnya nggak sebanyak kalau aku zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh kan kayak pasti ada yang kayak salah kirim, ada yang ini, ada yang itu, dan itu juga yang ngurus banyak, bukan cuma aku kan. Kalau yang SC sama Seven tuh yang ngurus aku, jadi kalau misalnya ada yang salah-salah, jadi kayak aku masih tahu gitu, masih dalam kendali aku sendiri gitu. Aku tuh orangnya nggak bisa kerja sama orang banyak, jadi ketika aku nggak bisa kerja sama orang banyak, ya aku mending nggak usah gitu. Karena waktu album banyak banget tuh aku nggak bisa handle. Alasan kenapa aku nggak jualan album lagi, karena kayak aku ngerasa udah di titik aku nggak bisa, aku udah capek gitu. Capeknya bukan karena apa ya, capeknya karena aku kayak yang balesin chat bukan aku, yang ngurusin album bukan aku di situ posisinya nggak berhubungan langsung dengan customer. Tapi ketika ada kesalahan apa, misalnya salah kirim atau skip refund atau apa, kan aku taunya dari admin. Kalau admin nggak ngasih tahu ke aku, nggak laporan ke aku, ya aku belum tahu gitu. Atau anaknya nggak DM aku, ya aku nggak tahu ada kejadian seperti itu gitu. Nah di situ aku kayak ngerasa berat gitu, kayak ngerasa nggak enak hati sendiri kalau misalnya ada orang yang nggak di refund dan aku nggak tahu. Nah di situ dulu kadang yang bikin aku jualan album itu nggak gampang, kayak kendalanya banyak banget, apalagi ini barang import. Jadi kayak dulu kayak misalnya supplier salah kirim versi, atau pas nyampe posternya kurang, posternya ada yang lecek, albumnya ada yang damage dari sananya, kita kan kayak ganti rugi. Terus belum lagi kalau misalnya kena redline lama kan, terus ntar ada customer yang ngebandingin sama shop sebelah yang udah nyampe duluan, punya kita belum, nanti ribut lagi.
belum lagi dulu aku tuh masalahnya apa ya, kalau aku tuh dulu masalahnya admin pernah ada kayak salah kirim atau double kirim, atau kayak ada yang harusnya pokoknya ada urutan-urutan kirim gitu, pas itu ada yang nggak urut, jadi kayak misalnya ada yang transfer tanggal 1 belum nyampe, transfer tanggal 2 udah nyampe, kayak gitu tuh pernah. Itu tuh kayak kadang kayak di luar kendali aku kan, jadinya ya udahlah. Menurut aku, entah yang lain atau gimana, tapi menurut aku pembeli yang K-popers itu lebih sensitif. Maksudnya apa ya, kayak barang-barang K-pop tuh kan kayak bagi kita berharga gitu kan, jadi kayak lebih ditunggu-tunggu, lebih disayang-sayang, lebih dinanti-nanti. Jadi kayak banyak yang jadi nggak sabaran, atau pokoknya resikonya menurut aku lebih tinggi daripada aku jualan piyama. Karena jualan piyama tuh ya pembelinya lebih santai gitu, nggak gimana-gimana, dan aku juga rasanya lebih seneng gitu, nggak banyak masalah, nggak banyak kendala, lebih enak kayak bikin, taruh Shopee, habis selesai, nggak seribet jualan album. Jadi begitu kenapa saya nggak jualan album lagi. Jualan album capek, juga banyak dramanya. Apalagi aku dulu sering ke fansign kayak gitu kan, pokoknya jadi tambah bumbu gitu. Di situ kayak dulu kadang hidup aku jadi nggak tenang, kayak banyak ketakutan kayak aduh besok ada apa lagi ya. Kayak kita sebagai penjualan juga selalu berdoa agar barang kita pokoknya nyampe ke orang selamat gitu. Tapi kan ya kadang ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah kayak gitu tuh yang aku nggak pengen terjadi lagi ke depannya, karena kalau kayak gitu terus-terusan ya hidup aku bakal up terus. Aku ingat banget ada orang yang pernah bilang ke aku kayak gini, lo kalau misalnya nggak jualan album, lo tuh nggak akan bisa ketemu exponya, kayak sampai ada yang ngedoain bangkrut gitu. Kayak jahat banget orang-orang tuh, kayak kadang nggak ngerti lagi. Tapi ya malah jujur aku jualan piyama tuh kayak rezekinya jadi berlipat-lipat dari jualan album. Makanya makasih banget sama sultan-sultanku yang masih menunggu dan nge-war piyama-piyama aku. Makasih banget, semoga rezeki kalian juga ditambah, semakin lancar rezekinya, jadinya bisa beli apapun yang kalian mau, termasuk piyama aku. Tapi aku berhasil buktiin ke orang-orang yang pernah jahat sama aku, yang ngedoain aku bangkrut, yang ngedoain aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau nggak jualan album, nggak jualan gitu-gituan. Aku kemarin fansign EXO SC nggak buka PO album, nggak minta uang ke fans lain, kayak ya udah kayak beli pakai uang sendiri, terus dijualnya setelah albumnya dikirim ke Indo. Bahkan yang Seventeen aku kayak ke karat-karat tuh bayarnya pas albumnya udah sampai di Indo, kayak bener-bener nggak minta uang sepeser pun buat fansign sendiri. Jadi itulah, kita harus menampar orang-orang yang jahat pakai kenyataan. Seringnya ngeladenin orang-orang yang jahat. Sekarang aku mau makasih ke orang-orang yang baik sama aku, yang enggak gampang kena pancing fitnah-fitnah atau omongan, atau percaya sama omongan orang yang nggak benar gitu kan. Pasti ada orang-orang kayak gitu. Makasih banget buat kalian yang orang baik-baik. Aku doain rezekinya lancar terus, hidupnya banyak rezeki, banyak berkah, dan jangan lupa beli piyama aku. Yeay, Taski ya, bocah kampret. Tiba-tiba aku dapet telepon kan, terus aku nggak tahu itu siapa.
Halo, apa siapa, aku bilang gitu kan. Ternyata dia beli makanan, dia taruh nomor aku karena dia lagi main games, gak mau diganggu. Main gue siram air nih anak kurus. Orangnya udah di bawah loh. Orang udah nungguin. Dek. Gue siram air lu abis ini.